Bismillah. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Nawaina ta'allumu wa ta'lim wa tadakkura wa tadhkir wa nafa wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtigha wajhillahi wa qurbihi wa thawabih. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah alaina fathan qariban ya arhamar rahimin. Insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan masalah-masalah fikih atau perkara-perkara atau hukum-hukum fikih yang dibahas di dalam kitab Safinatun Najah. Melanjutkan apa yang sedang kita bahas di minggu lalu. Kita sedang membahas rukun-rukun sholat. Rukun-rukun sholat yang mana minggu lalu kita sudah membahas masalah rukun yang pertama, yaitu an-niyah. Insyaallah pada hari ini kita akan membahas dua rukun sholat. Yang pertama itu adalah yaitu rukun sholat yang kedua, yaitu takbiratul ihram, dan rukun sholat yang ketiga yaitu al-qiyamu fil fard, yaitu berdiri ketika ketika melakukan sholat fardu. Qala al-musannif radhiyallahu anhu ankum wa an walidikum wa an masyayikhikum wa an nabikum faslun fi syuruti takbiratil ihram. Qal syurutu takbiratil ihram 16 an taqa'a halatal qiyam fil fard wa an takuna bil arabiyyah wa an takuna bilafdil jalalah wa bilafdi akbar wa tartib bainal lafdhain wa alla yamudda hamzatal jalalah wa adamu maddi ba'i akbar wa alla yushaddidal ba' wa alla yazida wawan sakinah au mutaharrikah bainal kalimatain wa alla yazida wawan qablal jalalah wa alla yaqifa baina kalimatayit takbir waqfatan tawilatan wala qasirah wa an yusmi'a nafsahu jami'a hurufiha wa dukhulul waqti fil muaqqad wa iqa'uha halal istiqbal wa alla yukhilla biharfin min hurufiha wa ta'khiri takbiratil ma'mumi an takbiratil imam. Ini adalah 16 syarat sahnya takbiratul ihram. Kita bahas satu persatu. Takbiratul ihram ini dikatakan takbirah. Kenapa? Pertama, kenapa dikatakan takbirah? Karena takbiratul ihram ini adalah mengucapkan Allahu Akbar. Mengucapkan Allahu Akbar, yang mana itu merupakan takbir. Allahu Akbar. Jadi takbiratul ihram itu bukan mengangkat tangan Allahu Akbar seperti ini. Kalau misalnya dia mengangkat tangan tapi dia tidak mengucapkan Allahu Akbar, maka dia belum masuk ke dalam sholat. Kalau dia mengucapkan Allahu Akbar tanpa mengangkat tangan, maka dia sudah masuk ke dalam sholat. Karena takbiratul ihram itu adalah mengucapkan lafaz Allahu Akbar, bukan mengangkat tangan. Dan mengangkat tangan di sini hukumnya sunnah. Hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Jadi kalau misalnya ada cuman mengucapkan Allahu Akbar saja tanpa mengangkat tangan, itu sudah dianggap dianggap sudah masuk sholat. Nah, dikatakan juga namanya takbiratul ihram. Kenapa dikatakan takbiratul ihram? Karena dengan mengucapkan takbir yang memenuhi syarat-syarat yang akan kita singgung nanti ini, seseorang dia sudah masuk ke dalam sholat, yang mana dengan takbiratul ihram ini dia diharamkan untuk melakukan perkara-perkara yang membatalkan sholat. Kalau misalnya sholatnya sholat fardu ya, nah dia dilarang membatalkan perkara-perkara
yang membatalkan sholat. Oke, makanya dikatakan apa? Dikatakan takbiratul ihram. Dengan takbiratul ihram maka dia diharamkan untuk melakukan apa? Melakukan perkara-perkara yang membatalkan sholat. Nah, jadi barang siapa yang takbiratul ihramnya itu tidak memenuhi syarat-syarat sahnya takbiratul ihram, maka dia tidak atau belum dianggap masuk ke dalam sholat, atau dianggap belum masuk ke dalam sholat, artinya belum sholat. Sholatnya disebut lam tan'aqid. Sholatnya itu belum terjadi, dia belum sholat, dia belum masuk ke dalam sholat. Nah, ini kalau misalnya apa? Kalau misalnya takbiratul ihramnya itu tidak sesuai dengan atau tidak memenuhi syarat sahnya sholat. Oke? Nah, jadi takbiratul ihram ini tadi apa? Takbiratul ihram ini adalah mengucapkan Allahu Akbar. Oke. Nah, apakah harus Allahu Akbar dan tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain? Para ulama mengatakan boleh diselingi antara Allah dan antara kata Allah dan kata Akbar ini boleh diselingi dengan maksimal dua sifat Allah. Satu sifat Allah atau dua sifat Allah. Tapi kalau tiga sifat Allah yang dimasukkan ke dalam yang menyelingi antara kata Allah dan Akbar, maka takbiratul ihramnya tidak sah. Contohnya seperti apa menyelingi kata Allah dan Akbar dengan satu sifat? Misalnya Allahur Rahimul Akbar, Allahur Rahimu Akbar. Misalnya Ar-Rahim ini satu sifat. Atau dua sifat seperti apa? Allahur Rahmanur Rahimu Akbar. Ini diselingi antara kata Allah dan kata Akbar, diselingi dengan dua apa? Dengan dua sifat. Oke, dengan dua sifat ini sama ulama masih diperbolehkan, artinya masih sah. Tapi kalau misalnya sampai tiga sifat, misalnya Allahur Rahmanur Rahimul Maliku Akbar, nah di sini sudah tidak sah takbirnya. Kenapa? Karena yang menyelingi antara Allah dan Akbar ini terlalu banyak. Oke, terlalu banyak. Nah, kemudian juga tidak apa-apa kalau misalnya ada orang yang menyebutkan akbarnya ini dengan tambahan alif lam ta'rif, yaitu misalnya dia mengucapkan Allahul Akbar. Allahul Akbar. Kenapa? Karena tidak merubah atau tidak mengubah makna makna takbiratul ihram itu sendiri. Oke. Nah, jadi untuk masuk ke dalam sholat seseorang wajib mengucapkan rukun, menjadi rukun yang pertama itu adalah takbiratul ihram. Oke, takbiratul ihram. Nah, bagi yang tidak mampu mengucapkan takbiratul ihram, maka dia wajib menerjemahkan lafaz Allahu Akbar ini ke bahasa yang dia mampu. Oke, ke bahasa yang dia mampu. Misalnya orang baru masuk Islam, dia tidak mampu mengucapkan Allahu Akbar, maka dia boleh mengganti kata Allahu Akbar ini dengan apa? Dengan terjemah dari Allahu Akbar. Misalnya kalau misalnya di dalam bahasa Indonesia, dia bisa menerjemahkan dengan Allah Maha Besar. Jadi Allah Maha Besar gitu, itu boleh. Boleh untuk siapa? Untuk orang yang tidak mampu. Artinya apa? Kalau orang yang mampu, dia tidak boleh mengucapkan menerjemahkan kata Allahu Akbar itu, dan tidak sah takbirnya, dan secara otomatis dia tidak dianggap masuk ke dalam sholat. Oke. Nah, apakah boleh Allahu Akbar diganti dengan zikir lain ketika dia tidak mampu? Misalnya kita nanti akan bahas di syarat sahnya Al-Fatihah, bagi yang tidak mampu bisa mengganti dengan ayat lain, dengan zikir lain dan lain-lain. Apakah di takbir ini boleh? Tidak boleh jawabannya. Jawabannya tidak boleh, dia harus menerjemahkan. Tidak boleh Allahu Akbar dia ganti dengan Subhanallah, dengan La ilaha illallah, dengan La haula wala quwata illa billah, itu tidak boleh. Harus dengan terjemahan Allahu Akbar.
Karena yang menjadikan ukuran atau yang dijadikan patokan di sini adalah makna takbir itu sendiri. Yang dijadikan patokan itu adalah makna takbir itu sendiri. Oke. Selanjutnya takbir ini atau mengucapkan Allahu Akbar ini wajib dipelajari oleh siapapun orang Islam ya sejak dia mulai mumayyiz, sejak dia mulai mampu untuk mengurus dirinya sendiri. Artinya dia mampu untuk makan sendiri, mampu untuk minum sendiri, mampu untuk istinja sendiri, maka wajib bagi walinya untuk mengajarkan perkara-perkara yang wajib diketahui bagi seorang anak ketika nanti dia balik. Dan salah satunya takbir ini. Oke. Nah, itu harus wajib diajarkan kepada anak sejak dia umur mumayyiz, sejak dia mampu makan sendiri, minum sendiri, istinja sendiri dan lain-lain. Oke, bagi orang yang masuk Islam juga yang pertama kali dia perlu pelajari adalah sholat dan wudhu. Nah, termasuk takbir ini. Bahkan kalau misalnya tidak menemukan siapa orang yang dapat mengajarinya mengucapkan takbir, dia wajib untuk melakukan perjalanan ke tempat orang yang ke tempat yang ada di sana orang yang mampu mengajarkan dia untuk mengucapkan takbir dan perkara-perkara wajib yang lainnya. Oke. Nah, ya dengan syarat dia mempunyai bekal, mempunyai kemampuan untuk pergi ke guru tersebut, walaupun guru tersebut ada di luar kota. Yang penting dia mampu secara fisik juga mampu secara materi. Oke. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan ke pembahasan syarat-syarat sahnya itu tadi. Nah, dikatakan di dalam syarat-syarat sahnya, syarat-syarat sahnya takbir Yang pertama adalah antaqa'a halatal qiyam. Artinya takbiratul ihram ini syarat yang pertama adalah dia harus mengucapkan takbir atau menjalankan takbir ini atau mengucapkan takbir ini dalam keadaan berdiri fil fardhi. Artinya dalam keadaan berdiri apabila sholat tersebut disyaratkan untuk berdiri, yaitu sholat fardu. Oke, yaitu sholat fardu. Kalau misalnya dia ada sedang sholat fardu, maka disyaratkan bagi dia ketika mengucapkan takbir harus dalam keadaan berdiri. Artinya tidak sah apabila takbirnya dalam keadaan duduk, kecuali kalau misalnya dia sholatnya adalah sholat sunnah, atau memang dia tidak mampu berdiri sehingga dibolehkan untuk sholat tidak berdiri. Oke, ini di dalam sholat sholat fardu. Adapun di dalam sholat sunnah atau yang tidak mampu untuk berdiri, maka dia dibolehkan untuk duduk sehingga takbirnya pun boleh dilakukan dalam keadaan dalam keadaan duduk. Oke, jadi itu syarat sah yang pertama. Syarat sah yang kedua sebagaimana yang kita jelaskan tadi wa antakuna bil arabiyah. Takbirnya itu harus dengan bahasa Arab. Kalau tidak mampu dengan bahasa Arab, maka maka dia harus menerjemahkan. Dia harus menerjemahkan Allahu Akbar ini ke bahasa yang dia mampu sebagaimana yang sudah kita jelaskan sebelum ini. Selanjutnya, syarat selanjutnya wa antakuna bilafzil jalalah. Harus menggunakan kata atau wajib menggunakan di dalam takbir ini wajib menggunakan kata Allah. Wajib menggunakan kata Allah. Tidak boleh menggunakan nama-nama Allah yang lain. Seperti misalnya Ar-Rahman. Dia misalnya takbirnya Ar-Rahmanu Akbar, Ar-Rahimu Akbar, Al-Maliku Akbar. Itu semuanya nama-nama Allah.
Tapi di dalam takbiratul ihram ini tidak boleh dijadikan sebagai pengganti kata Allah. Kenapa? Karena kata Allah itu mempunyai makna yang tidak dimiliki oleh nama-nama Allah yang lain. Oke, maka tidak boleh mengganti kata Allah. Di sini harus menggunakan kata Allah. Wa bilafzi akbar, dan harus juga atau wajib juga menggunakan apa? Menggunakan lafadz akbar. Tidak boleh diganti dengan lafadz lain. Tidak boleh diganti dengan Allahu a'zam. Tidak boleh diganti dengan Allahu ajal. Tidak boleh diganti dengan Allahu kabir dan lain sebagainya. Karena kata-kata itu tadi walaupun ada kedekatan makna tetapi tidak mempunyai makna yang sama dengan apa? Dengan kata akbar. Berbeda dengan yang kita jelaskan tadi apabila ditambah dengan alif lam ta'rif. Itu masih tidak mengubah makna dan masih mempunyai makna yang sama. Oleh karena itu diperbolehkan. Nah, selanjutnya apa? Wat tartibu bainal lafdhain. Nah, kemudian harus tertib, harus urut. Allah dulu yang diucapkan, baru akbar yang diucapkan. Jadi dia harus mengucapkan Allahu akbar. Tidak boleh mengucapkan akbarullah, tidak sah. Oke, jadi harus Allah dulu baru akbar. Kemudian selanjutnya alla yamudda hamzatal jalalah. Artinya tidak boleh memanjangkan huruf A di dalam kata Allah. Tidak boleh mengucapkan apa? Allahu Akbar. Kenapa? Karena ini mengubah makna. Bahkan maknanya bahaya. Bisa menyebabkan kepada kekufuran. Karena maknanya adalah menjadi pertanyaan. Pertanyaan apa? Artinya menjadi apakah Allah itu maha besar? Nah, ini apa artinya? Pertanyaan ini adalah pertanyaan kufur. Pertanyaan ini adalah apa? Pertanyaan orang yang ragu terhadap kebesaran Allah, dan orang ragu terhadap kebesaran Allah itu merupakan kekufuran. Maka barang siapa yang sengaja memanjangkan A, itu termasuk dia terjerumus di dalam kekufuran ketika dia memanjangkan lafadz A dari dari Allahu Akbar, misalnya dia mengatakan Allahu Akbar. Oke. Kemudian syarat selanjutnya adalah apa? Syarat sah selanjutnya wa'adamu maddi ba'i akbar, dan tidak boleh apa? Memanjangkan ba dari kata akbar. Jadi tidak boleh dia mengatakan Allahu Akbar seperti biasanya kita sering dengar di adzan-adzan biasanya. Ya kan, di adzan-adzan kita sering dengar muadzin mengucapkan ba-nya itu panjang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini salah. Yang pertama salah. Yang kedua kalau sengaja berdosa karena ini mengubah makna. Dan adzan yang seperti itu tidak disunnahkan untuk dijawab, bahkan makruh hukumnya dijawab. Kenapa? Karena maknanya bahaya, juga menyebabkan kepada kekufuran. Karena akbar dengan ba yang panjang itu artinya adalah apa? Gendang, atau kalau bahasa Malaysianya kompang. Oke? Itu arti akbar. Artinya dia mengatakan apa? Bahwasanya Allah adalah gendang, dan ini merupakan apa? Merupakan kekufuran. Maka apabila dia sengaja mengatakan itu dan dia tahu maknanya, maka dia terjerumus ke dalam kekufuran. Dan apabila dia mengatakannya di dalam adzan, maka adzannya tidak disunahkan untuk dijawab, bahkan makruh untuk dijawab. Dan apabila dia mengucapkannya di dalam sholat, maka sholatnya tidak lam tan'aqid, artinya belum masuk ke dalam sholat. Nah, demikian juga kalau misalnya lebih parah lagi, kalau misalnya dia kasrohkan a-nya itu, jadi Allahu Ikbar, karena itu artinya apa? Artinya haid. Ikbar itu artinya salah satu dari nama haid.
Artinya dia mengatakan bahwasanya Allah itu haid dan ini merupakan kekufuran. Oke, tidak boleh dijawab adzannya yang seperti itu, atau apabila dilakukan di takbir maka apa? Maka takbirnya tidak sah. Nah, tapi kalau misalnya orang tidak tahu, yang biasa terjadi pada orang awam yang takbir yang melantunkan adzan dan lain-lainnya, itu apa? Itu dia tidak belum berdosa, tapi karena dia tidak tahu, tapi harus kita kasih tahu, harus kita tegur, dan kalau misalnya dia imam maka itu tidak sah takbirnya. Oke? Nah, makanya imam itu harus orang yang tahu hukum-hukum sholat. Nah, kemudian selanjutnya tidak boleh juga wa alla yushaddidal ba, dan tidak boleh mentasydidkan huruf ba di dalam akbar. Nah, ini biasanya orang-orang yang orang-orang yang yahanu fasih. Dia mengucapkan takbirnya seperti apa? Allahu akbar. Nah, jadi akbar. Nah, seperti itu. Jadi ba-nya itu ada tasdidnya. Nah, mungkin dia pengen biar kelihatan fasih, atau menurut dia itu adalah merupakan kefasihan, padahal itu adalah kesalahan. Oke? Dan itu menjadikan takbir dia tidak sah. Oke? Kemudian selanjutnya wa alla yazida wawan sakinatan au mutaharrikatan bainal kalimatain. Dia tidak boleh tidak boleh orang ketika takbir ini tidak boleh menambahkan waw sakin, waw sukun di depan hu, ya kan? Misalnya di depan hu dia mengatakan Allahu Akbar, ada waw sukun di situ. Nah, itu juga tidak sah. Demikian juga kalau wawnya itu wawnya itu mutaharrikah, ada harokatnya. Misalnya dia Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar itu juga tidak sah. Itu juga tidak sah takbirnya. Kemudian syarat sah selanjutnya adalah wa alla yazida wawan qoblal jalalah. Tidak boleh menambahkan waw sebelum kata Allah. Tidak boleh wallahu akbar. Nah, karena waw di sini adalah harful ataf dan tidak ada ma'tuf alaihnya sebelumnya, maka tidak ada maknanya, maka tidak boleh. Oke, tidak boleh mengucapkan takbir dengan mengatakan wallahu akbar. Oke. Nah, kemudian selanjutnya wa alla yaqifa baina kalimatayit takbir waqfatan tawilatan wala qasiratan. Tidak boleh dia tidak boleh berhenti ketika antara pengucapan kata Allah dan pengucapan kata akbar. Nah, kalau misalnya dia berhenti, dan berhentinya ini tidak boleh berhenti panjang ya. Maksudnya berhenti panjang dalam waktu yang lama. Apa ukuran waktu yang lama? Waktu yang lama di sini ukurannya adalah waktu yang melebihi waktu untuk menarik nafas. Oke, kalau misalnya dia berhenti ketika mengucapkan antara pengucapan kata Allah dan pengucapan kata akbar, maka takbirnya tidak sah apabila dia berhentinya ini tanpa sebab. Oke, berhentinya ini tanpa sebab. Tapi kalau berhentinya ini karena suatu sebab, misalnya karena menarik nafas, atau karena bersin, atau karena batuk, atau karena yang lain-lainnya, artinya sesuatu yang tidak bisa ditahan, maka itu masih dimaafkan. Nah, demikian juga kalau misalnya dia hanya berhenti sebentar, tapi tujuannya memang untuk memutus antara kata niatnya ketika berhenti itu untuk memutus antara kata Allah dan akbar. Ya kan, itu juga menjadikan menjadikan sholatnya atau takbirnya itu tidak sah. Nah, kemudian selanjutnya syarat sahnya takbir ini adalah wa an yusmi'a nafsahu jami'a hurufihi. Nah, dia harus mendengarkan mendengarkan takbirnya, telinganya itu harus mendengarkan takbir yang dia ucapkan. Artinya dia harus mengangkat suaranya sampai sampai telinganya sendiri itu mendengar. Apabila keadaan di sekelilingnya itu tenang, tidak ada suara sedikit pun. Nah, itu ukurannya.
Artinya kalau misalnya dia di sekelilingnya itu ada suara atau tidak tenang, oke, dan ada suara, maka apa? Maka dia cukup mengangkat suara sampai kalau misalnya keadaannya tenang dia akan mendengar. Artinya dia tidak perlu mengangkat lebih suaranya sampai benar-benar mendengar ketika memang sekitarnya itu dalam keadaan bising atau dalam keadaan ada suara. Oke, dan syarat ini bukan hanya syarat untuk takbir saja, tetapi syarat ini juga menjadi syarat rukun-rukun qauliyah yang lain, rukun-rukun yang lain yang merupakan rukun yang berbentuk ucapan. Oke, bahkan sunnah-sunnah lain, sunnah-sunnah yang merupakan ucapan atau bacaan di dalam sholat, apabila tidak memenuhi syarat ini juga tidak mendapatkan pahalanya. Ya kan, demikian juga nanti di Al-Fatihah, demikian juga nanti di tasyahud, demikian juga nanti di salam. Dia harus mendengarkan semua hurufnya itu dia harus mengangkat suaranya sampai semua hurufnya itu terdengar oleh telinganya kalau misalnya keadaan di sekitarnya tenang. Oke, tidak ada suara. Nah, tapi kalau misalnya di sekitarnya itu ada suara, maka Maka dia cukup mengangkat suara sampai kalau misalnya keadaan di sekitarnya itu tenang, dia boleh mendengar suaranya itu. Artinya tidak harus tidak mesti benar-benar mendengar. Nah, pengangkatan suara seperti itu namanya sir. Itu namanya bacaan pelan atau sir. Adapun kalau misalnya sampai dia mengangkat suara atau bersuara tapi telinganya sendiri tidak dapat mendengar walaupun keadaannya tenang, itu namanya hams. Dalam bahasa Arab namanya hams, atau kalau di bahasa Indonesia kan namanya namanya berbisik, dan itu tidak sah untuk di dalam sholat, untuk bacaan sholat itu tidak sah. Dalam zikir-zikir di luar sholat ataupun dalam zikir-zikir di luar sholat pun itu juga tidak dianggap dia sedang berzikir, meskipun kalau misalnya dia menghayati zikir tersebut dia mendapat pahala penghayatan zikir, tetapi tidak mendapat pahala pengucapan zikir tersebut. Adapun mengangkat suara sampai orang lain mendengar itu namanya jahr. Ini tingkat yang paling tinggi dalam pengangkatan suara, sampai orang lain mendengar. Nah, jahr ini kalau misalnya di tempat-tempat yang disunnahkan untuk membacanya itu secara sir, secara pelan, kemudian dia mengangkat suara secara jahr, maka hukumnya makruh. Ya kan, seperti misalnya dia niat sholat, mengucapkan niat sholat sampai orang di sampingnya mendengar, hukumnya hukumnya makruh. Demikian juga takbir dan lain-lainnya yang disunahkan sir, apabila dia membacanya secara jahr yaitu sampai orang lain mendengar, hukumnya menjadi menjadi makruh. Oke. Kemudian selanjutnya waduhulul wakti fil muaqqat. Nah, syarat selanjutnya adalah takbir ini harus dilakukan ketika waktu sholat itu memang sudah masuk. Ini untuk sholat-sholat yang berkaitan dengan waktu. Artinya dari kata Allah itu harus diucapkan ketika waktu sudah masuk. Tapi kalau misalnya dia mengucapkan dan waktu belum masuk, walaupun lamnya itu ketika sampai ketika membaca lamnya itu sudah masuk waktu tapi a-nya itu belum masuk waktu, itu juga juga takbirnya belum sah karena dia melakukan sebagian sholat sebelum masuknya waktu. Oke, sedangkan kita tahu sebelum ini bahwasanya salah satu syarat sahnya sholat adalah masuknya waktu. Oke. Nah, kemudian selanjutnya wa iqa'uha halal istiqbal. Nah, takbir ini harus dilakukan dalam keadaan menghadap kiblat. Tidak bisa kita sebelum ini kita sudah jelaskan bahwasanya menghadap kiblat itu adalah dengan dengan dada. Nah, tidak bisa kita takbirnya dengan misalnya setelah mengobrol sama orang sana terus
habis itu kita sambil berbalik sambil takbir. Jadi A-nya itu kita menyebutkannya ketika dada tidak menghadap kiblat. Misalnya Allahu Akbar. Misalnya seperti itu. Atau habis melihat sesuatu kejadian di masjid terus dia baru Allahu Akbar. Dadanya tidak menghadap tidak menghadap kiblat. Maka ini juga takbirnya tidak sah. Oke, takbirnya juga tidak sah. Nah, kemudian juga tadi di masalah yang harus takbir itu harus dilakukan dengan keadaan berdiri. Saya pengen menambahkan penjelasan. Maksudnya di dalam keadaan berdiri artinya dia harus berdiri tegak. Bukan dalam keadaan merunduk ke depan atau merunduk ke samping atau merunduk ke kanan atau merunduk ke belakang. Artinya tidak boleh merunduk, yang mana merunduknya itu sampai batas minimal ruku. Tapi kalau merunduknya itu tidak sampai batas minimal ruku, itu masih sah. Nah, yang sering terjadi pada orang awam adalah dia takbir sambil ruku. Jadi ketika imamnya sudah ruku, nah, dia pengen cepet-cepet jangan sampai ketinggalan rukuknya imam. Akhirnya dia takbiratul ihramnya sambil ruku. Dia Allahu Akbar. Nah, jadi sebagian takbir itu dilakukan dalam keadaan bukan dalam keadaan berdiri, tapi dalam keadaan ruku. Sehingga Sehingga takbirnya tidak sah. Maka bagi yang masbuk atau yang sedang melihat imamnya rukuk, maka dia harus takbir secara berdiri dulu. Allahu Akbar, habis itu baru rukuk. Oke, ini perlu diperhatikan karena sering terjadi. Nah, selanjutnya syarat selanjutnya wa alla yukhilla biharfin min hurufiha. Nah, tidak boleh salah dalam pengucapan dalam pengucapan huruf-huruf huruf-huruf takbir itu tadi. Tapi tidak apa-apa di sini apabila ada yang mengulangi ro, misalnya Allahu Akbar itu masih tidak apa-apa. Nah, demikian juga bagi orang awam yang mengatakan orang yang tidak tahu hukumnya, dia mengatakan biasanya ketika takbir Allahu Akbar. Jadi hamzahnya hilang, diganti jadi waw, Allahu Akbar. Itu biasa kita dengar di takbirnya adzannya orang awam, takbirnya orang awam, takbiran ketika takbiran Idul Adha Allahu Akbar. Tidak ada Allahu Akbar. Allahu Akbar itu Allahu Akbar tidak ada artinya. Tapi selama dia masih orang awam itu masih dianggap sah dari dia. Tapi ketika dia sudah mengetahui hukumnya dan memang harus kita kasih tahu, maka itu maka setelah dia tahu maka tidak sah lagi apabila dia melakukannya. Kemudian syarat sahnya takbiratul ihram yang terakhir adalah dia harus apabila dia itu melakukannya dalam sholat jamaah, maka apabila dia makmum maka takbiratul ihramnya harus dilakukan atau wajib dilakukan setelah imam selesai dari takbiratul ihramnya. Artinya Artinya kata dari kata Allahnya makmum itu harus diucapkan setelah bar dari akbarnya imam. Kalau misalnya imam belum bilang bar, imam belum mengatakan bar, imam belum mengatakan bar dari akbar dan makmum sudah mengatakan dari Allah, maka maka sholatnya dia belum masuk sholat dan jamaahnya tidak sah dan sholatnya juga belum sah. Paham ya? Nah, kemudian juga takbir ini disyaratkan Disyaratkan sama seperti yang kita jelaskan sebelum ini di masalah niat, bahwasanya takbir harus dilakukan bersamaan dengan niat, atau niat harus ada ketika dia melakukan
takbir itu. Artinya kalau dia niat dulu niatnya ada sebelum takbir, berarti niatnya tidak sah karena niatnya tidak bersamaan dengan amalannya. Karena niat itu adalah bermaksud melakukan sesuatu bersamaan dengan amalannya. Tapi kalau misalnya dia takbir dulu baru niat, berarti takbirnya dilakukan tanpa niat. Sehingga apa? Sehingga takbirnya tidak sah. Oke. Selanjutnya rukun yang ketiga setelah takbir itu adalah apa? Al-qiyam 'alal qadir fil fardhi, yaitu apa? Berdiri ketika apa? Sholat fardu. Yang mana tadi sudah kita jelaskan bahwasanya dalam sholat fardu ya. Dalam sholat fardu itu mau fardunya memang asli seperti 5 sholat itu atau fardunya itu karena nadar, atau fardunya itu fardu kifayah, atau fardunya dia bukan sholat fardu sebenarnya tapi bentuknya seperti sholat fardu, seperti orang yang mengulang sholat fardu, atau anak kecil yang sholat fardu. Anak kecil belum diwajibkan, tapi ketika dia melakukan sholat fardu, maka hukum-hukum sholat fardu itu berlaku bagi anak kecil atau orang yang mengulangi sholat fardunya. Oke. Dan di dalam sholat fardu ini dia harus berdiri atau wajib berdiri. Dalam artian apa? Dia tidak boleh melakukan sholat fardu ini dalam keadaan merunduk, ya kan, merunduk ke depan ataupun merunduk ke samping ataupun merunduk ke belakang. Oke, apa merunduk ke belakang? Bukan merunduk, artinya apa ini? Jegek seperti ini, ya kan? Batasannya apa? Tidak boleh merunduk sampai dia merunduknya itu lebih dekat kepada apa? Artinya kita tahu bahwasanya apa? Lebih dekat kepada ruku. Jadi merunduknya lebih dekat kepada ruku daripada berdiri. Oke? Lebih dekat daripada ruku. Artinya dia merunduknya sampai dia minimal ruku, artinya batasan minimal ruku. Kalau misalnya dia merunduk sampai batasan minimal ruku, maka tidak sah untuk melakukan tidak sah sholatnya, karena itu bukan berdiri, itu namanya merunduk. Kecuali bagi orang tua yang memang sudah postur tubuhnya seperti itu, atau orang yang sakit yang memang postur tubuhnya seperti itu atau tidak bisa berdiri tegak, maka dalam keadaan itu dimaafkan. Dan ini khusus untuk orang yang sholat fardu, ataupun sholat sunnah boleh dalam keadaan duduk, boleh dalam keadaan berbaring ke samping. Adapun orang yang tidak mampu untuk berdiri, maka dia boleh sholat dengan duduk, kalau tidak mampu boleh sholat dengan berbaring ke samping. Kalau tidak mampu juga boleh dalam keadaan terlentang. Oke, apa batasannya tidak mampu? Di sini ada perbedaan pendapat antar ulama. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan bahwasanya batasannya adalah kalau misalnya dia tidak mampu menahan sakit apabila dia berdiri, artinya sakitnya itu tidak tertahankan atau ada kesulitan yang tidak boleh ditahan. Itu tidak harus berkaitan dengan sakit. Ada kesulitan yang tidak mampu ditanggung, atau biasanya sulit untuk ditahan atau ditanggung kesulitan tersebut, maka dia boleh duduk walaupun kesulitan tersebut tidak menjadikan seseorang tersebut terkena bahaya-bahaya yang disebutkan di dalam bab tayamum. Oke. Itu menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tapi menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, tapi menurut Imam Romli itu dia dianggap tidak mampu untuk berdiri, dia dianggap tidak mampu untuk berdiri apabila kalau misalnya dia sholatnya sambil berdiri itu sama sekali tidak bisa khusyuk. Tapi kalau misalnya dia duduk atau berbaring dia bisa khusyuk. Nah, maka di sini menurut Imam Romli dia dianggap tidak mampu untuk berdiri. Bahkan Imam Syarqawi mengatakan kalau misalnya khusyuknya itu berkurang, kalau misalnya dia berdiri, maka itu juga dianggap
tidak mampu. Nah, itu untuk masalah apa? Untuk masalah berdiri. Kemudian berdiri ini kalau misalnya dia bersandar pun tidak apa-apa. Walaupun dia bersandar dengan cara bersandar apabila sandarannya itu dihilangkan maka dia akan terjatuh, tidak apa-apa. Yang penting dia tidak bisa bersandarnya itu tidak sampai dia bisa mengangkat kedua kakinya. Tapi kalau misalnya bersandarnya sampai dia bisa mengangkat kedua kakinya, maka itu namanya bukan berdiri, itu namanya menggantung. Oke, maka itu tidak sah kalau misalnya berdirinya seperti itu. Nah, mungkin sampai di sini saja dan waktunya sudah habis. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wal afu minkum.